Oke, untuk melakukan query select ya, dan kita akan tampilkan ke program kita butuh yang namanya MySQL command. Nah, hampir mirip dengan apa yang sudah kita lakukan saat kita mau insert, update maupun delete ke database melalui program kita. Sedangkan untuk select ini kita juga membutuhkan library MySQL command ya. Seperti yang kalian ketahui, MySQL command ini butuh yang namanya koneksi ya. Kita bisa mengeksekusi MySQL command ini setelah kita berhasil terkoneksi ke database kita ya. Agar dapat berfungsi dengan baik ya, MySQL command membutuhkan connection dari MySQL connection yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, bedanya adalah kalau kita menggunakan MySQL command untuk select data, kita butuh yang namanya MySQL data reader. Jadi nanti kita akan bikin objek MySQL command dulu. Nah, setelah itu kita eksekusi ya, kita eksekusi menggunakan metode execute reader. Dan hasil eksekusi itu kita akan simpan di sebuah objek ya, sebuah variabel objek dengan tipe MySQL data reader. Ya, sedangkan untuk membacanya kita butuh metode read. Nanti kita akan lihat di bagian programnya. Oke, yang akan kita lakukan ya, kita akan menambahkan metode jalankan perintah query. Metode ini akan kita implementasikan di kelas koneksi. Nah, jadi di kelas koneksi kalian akan menambahkan satu metode yaitu jalankan perintah query dengan parameter SQL berupa string. Nah, parameter ini itu merupakan parameter berupa select from apa ya, select bintang from tabel apa itu nanti kita masukkan di parameter ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, nanti kita butuh membuat satu objek MySQL command ya. Nah, setelah itu kita seperti biasa kalau kita mau menggunakan objek MySQL command, kita harus bikin objeknya dengan parameter SQL query-nya beserta koneksi DB-nya ya. Dari MySQL Connection yang sudah kita koneksikan sebelumnya. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya MySQL Data Reader. Nah, MySQL Data Reader ini kita gunakan untuk menampung hasil query-nya. Nah, hasil query ini kita dapatkan dengan cara memanggil metode execute reader dari MySQL command. Jadi nanti return value-nya adalah berupa variabel dengan tipe MySQL Data Reader. Oke, nanti ini metode ini akan kita panggil di tiap kelas ya, kelas yang merepresentasikan tabelnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke kelas dari tiap tabelnya, kita bisa implementasikan dulu untuk metode jalankan perintah query ini. Oke, kita coba langsung saja di programnya. Nah, kita buka kelas koneksi ya. Setelah itu di region method, kita tambahkan metode jalankan perintah query, jalankan perintah query ya. Ini di region method di sini. Nah, ini kita akan membuat metode ya. Kita akan membuat metode dengan tipe MySQL Data Reader ya, dengan nama jalankan perintah query. Nah, ini kita bisa langsung ketikkan saja di sini. Nah, ini sama metodenya juga tipenya statik ya. Jadi kita waktu panggil kita tidak perlu membuat objek koneksi. Nah, jadi langsung ketikkan saja public static MySQL Data Reader. Terus kita namai jalankan perintah query dengan parameter string SQL ya. Nah, di sini terus di dalamnya ini kita bikin objek koneksi ya. New koneksi. Setelah itu kita bikin objek MySQL command. Oke, sama dengan new MySQL command dengan parameter yaitu parameternya adalah SQL dan koneksinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu membuat satu variabel lagi dengan tipe MySQL Data Reader. Nah, kita namai hasil sama dengan c.execute reader.
Bedanya adalah kalau kita menggunakan MySQL command untuk insert update delete, kita panggil execute command ya, execute non query, sorry, execute non query. Kalau kita gunakan untuk query select, kita gunakan execute reader. Namun hasil dari execute reader ini itu kita tampung di sebuah variabel hasil dengan tipe MySQL data reader. Sedangkan untuk MySQL command untuk perintah insert update delete kita tidak perlu tampung ya hasilnya, karena memang hasilnya itu hanya perubahan di database kita, tidak mereturn value apa-apa di dalam program kita, sehingga seperti ini execute non query untuk yang jalankan perintah DML insert update delete. Nah, setelah itu kita return hasilnya. Oke, langkah selanjutnya kita ke kelas kategori, karena kita fokus dulu di satu tabel ya, yaitu tabel kategori. Kita nanti akan membuat sebuah metode ya, baca data. Nah, metode baca data ini akan kita implementasikan di kelas kategori. Kita langsung masuk saja ke kelas kategori ya. Nah, di dalam kelas kategori ini di region method ya, di bawahnya hapus data ini saya mau bikin satu metode lagi dengan tipe statik ya, sama statik, dan saya return value-nya ya itu berupa list ya, list of kategori. Ya, kenapa list of kategori? Karena memang nanti ya output ataupun return value dari query select itu merupakan list of kategori, karena kita mengambil data dari tabel kategori itu mungkin bisa saja lebih dari satu, sehingga return value-nya ini saya bikin sebagai list of kategori. Nah, nama metodenya adalah baca data dengan parameter string kriteria dan string nilai kriteria. Nah, kenapa kita butuh dua parameter ini? Nanti akan saya jelaskan. Nah, baca data dengan parameter string kriteria dan list kriteria. Oke. Nah, ini di dalamnya ini kita punya satu variabel SQL. Ini kosong ya nilainya. Oh, terus setelah itu nah, kita punya if else di sini ya. If yang pertama ini kita punya kondisi if kriterianya itu sama dengan kosong. Maksudnya adalah waktu kita mengquery itu ada dua kemungkinan. Kita ingin select all ya, atau select dengan kriteria tertentu. Sehingga kita butuh parameter kriteria sama nilai kriteria. Jika nanti kriterianya kosong, ya otomatis kita akan panggil ini ya, kondisi if kriterianya kosong. Jadi kita select all saja. Jadi SQL-nya adalah select ya. Jadi kita bisa tulis di sini select bintang from kategori. Jadi kita select semua data yang ada di tabel kategori. Sedangkan jika memiliki kriteria ya, ini kita tinggal else saja. Kita hapus, kita else. Nah, jika dia punya kriteria ya, jika variabel kriteria yang ada di parameter ini ada nilainya, ya kita gunakan query yang bawah ini. SQL sama dengan select bintang from kategori where-nya pakai kriteria. Jadi where-nya adalah kriteria light ya. Nilai kriteria oke, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia punya nilai kriteria ya, select bintang from kategori where
kriterianya apa, like, ya kita pakai like ya. Like nilai kriterianya apa. Misalnya kategori itu dia bisa kita gunakan untuk mencari berdasarkan kode kategorinya atau nama kategorinya. Sehingga kita butuh SQL query yang seperti ini. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita bikin sebuah variabel dengan tipe MySQL data reader, hasil sama dengan ini kita langsung panggil saja ya. Kita langsung panggil saja. Jalankan perintah query yang kita bikin sebelumnya. Ini kenapa kok MySQL data reader-nya merah? Sebentar, ini saya harus cek dulu. Di sininya kita harus pakai using ya. Using mysql.data.mysql client. Agar kita bisa panggil variabel dengan tipe MySQL data reader ya. Hasil sama dengan ini, kita tinggal langsung panggil saja metode jalankan perintah query yang kita sudah buat di kelas koneksi ya. Jadi ini tinggal ketikkan saja koneksi jalankan perintah query. Nah, ini kita pakai variabel SQL yang sudah kita define di sini. Oke, setelah itu ya, karena return value-nya itu berupa list of kategori, nah kita bikin sebuah variabel untuk menampung hasilnya dengan tipe list of kategori. Nah, list kategori sama dengan new list kategori. Seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan looping while ya, hasil dot read while hasil dot read sama dengan true. Jadi selama hasil ini ya, selama kita query menggunakan SQL yang sudah kita define sebelumnya, selama hasilnya itu ada nilainya ya, jadi kita akan lakukan looping di sini. Ya. Nah, ini kita baca kategorinya. Jadi waktu tiap kali kita menemukan satu kategori di tiap row baris yang ada di tabel kategori, kita bikin satu variabel ya. Nah, dengan tipe kategori sama dengan new kategori hasil dot get value ya, hasil dot get value nah, 0 ya. Jadi kita ambil untuk value ke 0 ini itu merupakan kode kategorinya. Nah, kita bikin objek kategori, di dalamnya kan ada dua parameter ya kan, yaitu yang parameter pertama itu kode kategorinya, sedangkan parameter yang kedua itu adalah nama kategorinya. Nah, kenapa kita pakai get value dengan indeks ke 0? Nah, indeks ke 0 itu menandakan bahwa kolom ke 1, yaitu kolom kode kategori. Nah, ini kita ubah ke toString ya. Dan yang kedua adalah hasil dot get value untuk nama kategorinya ya, dengan indeks 1 dot toString seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan satu objek kategori, kita bisa tambahkan ya ke list of kategori ya, objek list of kategori. Ini kita tambahkan di sini. Oke, terus return value-nya berupa return value list kategori. Nah, ini kita sudah membuat satu metode baca data yang nanti return value-nya itu berupa list of kategori, karena memang dalam satu tabel itu kemungkinan memiliki lebih dari satu row data ya kan. Jadi return value-nya harus berupa list of kategori. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita akan mencoba menampilkan data dari database tadi yang kita sudah dapatkan query-nya, kita ingin tampilkan di sebuah data grid view. Nah, kalau seperti ini kita akan masuk ke user interface daftar kategori ya. Di bagian data grid view-nya ini kita akan tampilkan nanti data kategori yang ada di database kita. Nah, ini harus kita coding di bagian
form daftar kategori. Kita langsung coba saja. Oke, di dalam form daftar kategori ini, di form load-nya, kita akan menambahkan beberapa code di sini ya. Jadi sebelum itu, kita akan mau menampilkan data dari kategori, tabel kategori kan ya. Kita mau tampilkan di form daftar kategori. Sehingga kita harus membuat satu variabel dulu. Ya, variabelnya ini merupakan variabel list of kategori. Jadi saya bikin satu variabel dengan tipe list of kategori. Terus saya namai list kategori. Nanti variabel ini kita gunakan untuk menampung hasil query yang ada di database ya. Ini kalau masih merah seperti ini, kita harus menambahkan using jual beli lead dulu ya di sini. Nah, ini kita coba ya, kita import untuk using jual beli lead-nya. Using jual beli lead. Nah, ya, jadi kita membuat sebuah objek list of kategori seperti ini ya. Ini saya sudah bikinkan objeknya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini ya, ke form daftar kategori load. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan hasil query-nya. Nah, di sini saya panggil list kategorinya dengan cara memanggil kategori baca data. Jadi pengennya adalah nanti tiap kali form load untuk form daftar kategori itu saya panggil, secara default akan menampilkan data semua kategori yang ada di tabel kategori itu semuanya saya tampilkan, sehingga saya mau memanggil metode baca data dengan parameter kosong ya, seperti ini. Jadi select all ya di sini. Oke, setelah itu jika nanti memang ada datanya ya, nah, jika memang nanti ada datanya di kategori itu, di tabel kategori itu ada datanya, saya pakai if di sini. Nah, if.count itu lebih dari 0, ada datanya. Nah, maka saya akan menampilkan ya data grid view-nya, data grid view kategori saya ya. Jadi di sini data grid view kategori data source. Ini tergantung dari variabel nama variabel dari data grid view yang kalian bikin. Source sama dengan list kategori. Jadi akan menampung hasil dari query select all-nya. Nah, kalau tidak ada ya, jika else ya tidak ada, maka kita bisa tampilkan data grid view-nya itu data source-nya sama dengan 0 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan tampilkan ya. Jadi daftar kategorinya waktu saya tampilkan, waktu saya run nanti programnya dan menampilkan daftar kategori, nanti di sini ya akan ada secara default akan menampilkan data kategori yang ada di database ya. Seperti ini tadi ya, yang ada di database. Cuman ini di sini kita bisa, ya ini mungkin saya coba run dulu ya programnya. Oke, saya login menggunakan misalnya pakai Andrew ya. Andrew 234 login. Oke. Saya mau menampilkan daftar kategori ya. Nah, ini secara default otomatis nanti akan muncul daftar kategorinya. Nah, inginnya kita bisa memilih nanti apakah kode kategori atau nama yang mau kita tampilkan. Kita bisa cari berdasarkan nama atau kode kategorinya. Nah, caranya gimana? Ini bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan menambahkan code ya. Yang mana nanti code itu kita gunakan untuk jika user mengetikkan sesuatu di text box ini ya, cari berdasarkan, nanti misalnya
usernya ingin mencari nama dengan karakter DA. Nah, nanti akan muncul semua nama yang mengandung karakter like DA seperti ini, kayak bumbu dapur, susu dan olahan, daging dan sebagainya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah code ya di sini yang mana nanti user bisa mencari berdasarkan nama atau kode kategori. Di sini di item yang ada di combo box cari berdasarkan ini, itu nanti kita akan tambahkan 2 item, yaitu nama dan kode kategori. Nah, nanti user bisa mencari berdasarkan kategori atau namanya. Oke, yang harus kita lakukan, kita langsung lihat di code-nya saja. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu ya di bagian combo box cari berdasarkan ini, kita tambahkan itemnya. Nah, itemnya ini kita tambahkan dengan kode kategori dan nama. Ini silakan kalian tambahkan di combo box cari berdasarkan ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan code ya di text box ini cari berdasarkan. Nah, di text change-nya ya ini kita tambahkan code untuk jika nanti user mengetikkan sesuatu di sini, nanti akan langsung muncul cari berdasarkan apa yang akan dicari oleh usernya. Nanti di data grid view-nya akan langsung muncul data yang dicari oleh usernya. Oke, ini kita tambahkan saja menggunakan code seperti ini. Nah, ini kita pakai itu ya, if else dulu untuk combo box kriteria. Nah, ini tadi namanya adalah combo box cari ya. Nah, combo box cari ini if combo box cari dot text sama dengan kode kategori. Kode kategori. Kita tambahkan list kategori di sini ya. List kategori sama dengan kategori dot baca data. Nah, di sini yang akan kita baca itu menggunakan kriteria ya. Metode baca data tadi kita bikin 2 ya. Baca data yang tanpa kriteria, ya kan? Ini untuk load waktu pertama kali form daftar kategori kita tampilkan, sedangkan ini untuk mencari ya. Jadi dengan kriteria di sininya. Nah, ini kita tambahkan kriterianya adalah kode kategori ya, dan nilai kriterianya adalah text box kriteria ya. Nah, ini kita lihat dulu, ini namanya text box apa? Text box cari ya. Nah, text box cari. Text box cari dot text. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti jika cari berdasarkannya ini adalah kriterianya adalah kode kategori, nanti kita akan panggil metode baca data dengan parameter kode kategori. Dan nilai kriterianya itu akan kita dapatkan dari text box cari ini. Nah, seperti itu. Nah, kondisi yang kedua kita pakai else if di sini. Ya. Else if combo box cari dot text itu sama dengan nama ya. Jadi yang dicari itu nama kategorinya. Nah, maka kita tampilkan lagi, ini kita copy saja langsung. Nah, ini kita copy dan kita ganti dengan nama nilai kriterianya. Oke. Terus kita pakai if lagi di sini ya. If ini adalah jika list kategorinya itu ada ya. Jika yang kita cari itu ada berdasarkan kode kategori atau namanya ya. Jadi kalau ada .count lebih dari 0 ya, maka kita tampilkan data grid view-nya, data grid view kategori dot data source sama dengan list kategori. Ini. Ya. Else ya, kalau tidak ada kita langsung copy aja di code sebelumnya ini ya. Else
data source-nya 0, seperti itu. Oke, kita coba run ya codingannya. Nah, ini saya login pakai Andrew, passwordnya 234. Login. Nah, kita coba buka form daftar kategorinya. Di sini kita coba cari berdasarkan nama, misalnya namanya minuman ya, keluar nanti. Atau kode kategorinya misalnya 03. Nah, seperti ini nanti muncul. Oke, jadi seperti itu.